Assalamualaikum. Ketua kelas tolong disiapkan dulu ya. Duduk siap. Duduk mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Adenan, Alfitra, Amanda Vanessa, Anissa, Arya, Karisa, Danuswito, Devika, Dion, Elin, Faros, Galihudin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita speaking dulu. Yuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Kau suka hati semuanya, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Oke, silakan duduk lagi. Yang lalu kita sudah mempelajari tentang cara kehidupan masyarakat praksara. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan ke hasil-hasil budaya masyarakat praksaranya. Ya, sebelum kita masuk kepada materinya, coba kalian lihat dulu gambar di depan itu. Kelihatan nggak? Ya, tes ya. Gambar itu cangkul ya, dengan pisau, cangkul dan pisau ya. Nah, dari gambar di depan itu ya, dari kedua gambar tersebut, apa yang kalian bisa dapat simpulkan atau bisa kalian gambarkan dari gambar tadi yang pisau sama cangkul tadi? Kira-kira apa itu? Alat apa? Hah? Alat zaman masa praaksara. Terus yang lain apa? Ya pisau itu, ya pisau. Ya jadi gambar itu menunjukkan bahwa ini adalah merupakan hasil kebudayaan zaman praaksara dulu yang sampai sekarang masih kita bergunakan, ya itu. Oke, sekarang kita sebelum memulai pembelajarannya, ya untuk memulainya sebelum diskusi nanti, dari sekarang sudah harus aktif dalam mengikuti pembelajaran ya, harus punya semangat belajar yang tinggi supaya nanti hasilnya juga baik ya.
Nah, ini materi kita hari ini, ya, yaitu mengenai perkembangan kebudayaan, corak kehidupan dan hasil budayanya, ya. Hasil budayanya apa aja? Kalau ini kemarin kan kita sudah pelajari corak kehidupan dan hasil budaya masih praksara, ya. Nah, ini corak kehidupan dan hasil budayanya masyarakat praksara, ya. Di situ zaman batu, ya. Jadi kalau masyarakat praksara dulu hasil budayanya ada yang dari tulang dan ada yang terbuat dari batu. Dari yang masih bentuknya masih kasar sampai yang sudah halus, ya. Nah, yang pertama ini adalah zaman batu, ya. Yang terbuat masih sederhana, kemudian kasar pembuatannya. Ini adalah teknik pembuatan masyarakat praksara pada zaman dulu dalam membuat peralatan yang terbuat dari batu, ya. Nah, di sini ada dua kebudayaan, ya. Ada Pacitan dengan kebudayaan Ngandong, ya. Kalau di Pacitan itu penemunya adalah Konkonsual, ya. Hasilnya adalah kapak genggam, tampak berimbas, ya. Kemudian penetak pahat, ya. Terus kalau manusia pendukungnya itu adalah Picanthropus erectus, ya. Nah, kalau ini hasil kebudayaan zaman batu. Nanti azan ya, bentar ya. Sambil dilihat nih, nak, gambar yang di depan itu hasil kebudayaan Pacitan, ya. Udah. Nah, kalau yang ini kita lihat nih, yang pertama belum selesai.
Udah, kita lanjut ya. Coba lihat. Ini ya adalah merupakan zaman batu dari hasil kebudayaan Pacitan. Kalau dari Pacitan itu ada kapak berimbas dengan kapak genggam. Ya. Kalau yang ngandong, dia ada yang terbuat dari batu dan ada juga yang terbuat dari tulang hewan. Ya, itu hasil kebudayaannya. Kemudian kita masuk sekarang zaman Mesolitikum. Ini kegiatan orang zaman pada masa praaksara. Nah, terus kemudian itu apa kira-kira tuh? Ini kan kegiatan nih, kegiatan masa praaksarannya. Terus tuh, yang tinggi nih, tumpukan tinggi ini apa nih? Kalau ini apa ini? Yang ini, kira-kira? Goa. Kalau ini? Hah? Apa coba? Apa? Itu sampah dapur yang berupa kulit kerang. Ya. Tuh sampah dapur yang berupa kulit kerang. Jadi mereka membuang itu makanya bisa sampai segitu tingginya karena mereka membuang hanya di satu tempat, nggak seperti kalau kalian kan udah disiapin kotak sampah masih juga buangnya sembarangan. Ya kalah dong sama masyarakat yang terdahulu kan. Nah, kalau hasil kebudayaannya ini ada sampah dapur yang sering disebut dengan itu kejoken moninger, terus kemudian kalau goa itu biasanya sering disebut dengan abrisaus. Ya. Nah, ini dia nih hasil kebudayaannya. Ya, kapak genggam Sumatera, kemudian tulang sampung, kemudian toala. Ya. Jadi memang pada saat itu banyak yang peralatannya memang masih terbuat dari tulang hewan dan batu, ya. Nah, ini hasil kebudayaan zaman Neolitikum, ya. Di sini kan terlihat nih di gambar itu, mereka sudah bisa membuat api dengan menggosok-gosokkan antara kayu dengan benda lain, itu dengan batu. Ya. Kemudian hasil kebudayaannya ada kapak persegi, kemudian kapak lonjong. Ya. Kalau kapak persegi ini ada yang terbuat dari batu yang bagus, artinya dia punya motif yang corak yang bagus, sehingga kalau batu yang terbuatnya dengan bentuk yang menarik itu biasanya tidak dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari, tapi malah dipergunakan apa ini? Batu-batu yang indah, yang dibuat indah dan halus, sehingga para ahli memperkirakan bahwa benda tersebut kemungkinan tidak untuk bekerja, melainkan
hanya untuk sebagai lambang kebesaran, ya, atau lebih tepatnya untuk upacara atau sebagai alat tukar, ya, karena pada saat itu kan mereka belum untuk jual beli itu menggunakan sistem barter. Kemudian ada kapak lonjong, ya, kapak lonjong ini ada yang bentuknya besar dan ada juga bentuknya yang lebih kecil, ya. Kalau Neolitikum ini biasanya ini migrasi secara berlombang dari bangsa Proto-Melayu dari wilayah Yunan di Cina Selatan ke wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, ya. Terus kebudayaan logam. Kebudayaan logam ini di sini bisa dilihat nih. Logam tuh punya berapa ini cara pencetakannya? Cara pencetakan logam yang kita kenal ada berapa cara? Ada berapa? Ada 2. Yang pertama itu teknik Wival sama Eker Perdu. Apa bedanya? 2 itu. Apa bedanya? Coba. Kalau yang di Eker Perdu itu biasanya hanya dipergunakan untuk satu kali cetakannya, ya, karena dia menggunakan lilin. Kalau yang Wival itu cetakannya bisa digunakan berulang-ulang, ya, itu bedanya. Nah, salah satu contohnya ini hasilnya kapak corong nih, ya. Nah, kalau ya kapak corong, kalau yang kecilnya ini kan kapak corong juga nih. Yang ini kapak corong, yang ini kapak corong juga, tapi kalau yang kecilnya biasanya disebut dengan candrasa, ya. Kalau yang ini menggunakan cetakan Wival tadi. Wival ke Produ. Terus kemudian ini kan berlubang nih, ya. Lubang itu biasanya untuk memasukkan kayu. Jadi dia gagangnya gagang kayu. Kalau ini kan langsung dengan apa? Nggak pakai kayu yang kecilnya. Ya. Kemudian apa lagi? Zaman perunggu, ya. Zaman perunggu itu ada nekara, ada apa itu? Bejana perunggu. Ya. Yang mana yang nekara? Dari gambar itu mana yang nekara coba? Yang mana? Yang gambar apa? Yang mana? Yang ada gambar emasnya. Ya. Itu nekara. Terus yang di tengah itu? Itu namanya bejana. Ya. Ini kalau persebarannya sampai di Lampung itu, bejana itu. Biasanya mereka itu digunakan untuk, misalnya untuk nangkap ikan, itu untuk naruh wadah ikannya. Ya. Terus, nah kalau yang paling ujung itu namanya nekara juga, tapi dia lebih kecil bentuknya. Nah, bentuk yang lebih kecil itu biasa disebut dengan moko. Ya. Nah, moko ini biasanya kalau di Pulau Alor itu sering dipergunakan juga untuk sebagai mas kawin. Ya. Itu kalau moko itu yang paling kecil itu. Nah, dari sini ada yang mau tanyain dulu enggak? Apa kira-kira yang mau tanyakan? Zaman tembaga, kan zaman logam itu dibagi menjadi 3, ya. Zaman logam, zaman perunggu, sama zaman besi. Nah, dari ketiga zaman ini hanya 2 yang kita alami, ya. Hanya zaman logam sama zaman besi. Kalau perunggu enggak? Tidak. Termasuk di wilayah Asia Tenggara juga tidak.
Kenapa? Karena tidak ditemukan hasil-hasil kebudayaan barang yang terbuat dari perunggu. Jadi hanya logam dengan besi. Ya, tuh. Nah, ini zaman megalitik atau sering disebut dengan zaman megalitikum. Nah, dari bangunannya aja terlihat bangunannya apa? Kecil-kecil atau besar-besar? Besar-besar. Makanya dia disebut zaman megalitikum karena bangunan yang dibuat pada zaman itu adalah dalam bentuk yang besar-besar, ya. Di Indonesia itu banyak ditemukan di Nias, Sumba, dan Flores atau Toraja Sulawesi, ya. Nih ada sebenarnya lebih kepada kubur batu ya ini. Ada arca, menhir, waruga, sarkofagus, ya. Nah, jadi inilah zaman-zaman pada masa praaksara, ya. Zaman batu itu ada 4. Terus yang terakhir kemarin kelompok 6 itu kelompok 5 itu perundagian, yang terakhir kelompok 6 itu zaman besi ya. Gini nih, nama hasil budayanya kan aturannya disebutin misalnya kapak corong atau apa gitu. Ya kan? Nah, kan sudah nama. Nggak usah dituliskan apa-apa ini. Kalau ini daerah, nah langsung ini aja nih gambar, gunting tempel sini. Langsung ditulis aja nih kapak corong. Kan udah termasuk ini nama hasil budayanya. Ya, kegunaannya apa? Ya. Daerah penemuannya di mana? Misalnya di Flores atau di mana gitu. Ya. Ya, makanya diperhatiin dulu. Nah, kamu cari kan per kelompoknya. Nah, ya, kamu cari di depan tuh yang sesuai. Tuh, perwakilannya. Benson terbuat dari batu yang mana salah satu isi dari batu dipangkas dan disesuaikan tergantung penggunaannya. Penggunaan tulang sambung, penggunaan untuk daya tanam, penggunaan busur dan anak panah untuk memburu hewan buruan dan berperang sejak zaman prasejarah. Penggunaan alat tato, alat yang digunakan untuk membuat tato pada zaman Mesolitikum. Apakah ada yang ingin bertanya? Kenapa perkembangan budaya pada zaman Mesolitikum sangat cepat? Ya karena kehidupannya masih sangat sederhana, terus alat-alat yang mereka buat masih sangat kasar. Ya, tuh. Ya, itu jawabannya. Ada yang lain mau ditanyakan? Nggak ada. Jadi hasilnya tadi ada sampah dapur, terus apa lagi? Apa lagi? Sampah genggam dengan apa? Bensin wabin, terus tulang sampung sama busur dan anak panah. Ya, itu hasil-hasil budaya zaman Mesolitikum. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan tutup. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belakang. Nah, kelompok 3 ya, kelompok 3.
Satu ini, satu. Dorong maju nanti ya. Foto ibu di sini, berdiri di sini. Barang mereka. Ya mulai. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Budaya zaman Neolitik. Ya suaranya agak kuatin dikit, temannya nggak dengar. Sebagai samping menggarap tanah dan memotong kayu, juga pohon untuk kegiatan berburu hewan sebagai bahan makanan manusia dengan Itu siapa namanya? Siapa? Ilham. Coba nak diulang. Coba yang lain dilihatin temannya tuh, didengar dulu apa hasil presentasi dari kelompok 3. Nama hasil budaya, kata Ponjong dan kata Sendiri. Daerah penemuan yang terdapat di wilayah bagian timur, Sulawesi, Flores, Maluku, Kecil, Tanimbar, dan Papua. Ponjong, kata Ponjong, Benua, Parus, Belum, Rogo, Sigi. Penggunaan kata Ponjong sebagai campur menggarap tanah dan Jelek. Nah ya, ini aja. Dari mana ya montongnya? Dari situ ya. Ya, coba nggak apa-apa nih. Dari situ. Jadi proses itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, dari kelompok 6 ya. 5 ya. Masyarakat pada masa Neolitikum percaya bahwa roh orang yang meninggal tidak lenyap, tetapi akan memiliki kehidupan alam. Kepercayaannya apa itu? Animisme apa dinamisme? Kepercayaan animisme ya. Ya, percaya. Jadi kepercayaan mereka adalah percaya kepada roh-roh orang yang sudah meninggal. Ya. Udah, yang lain enggak ada? Dah. Evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Ya. Ditulis di kertas saja. Soalnya nih. Soalnya sama. Tugas individu ya ini ya. Tugas individu yang dikerjakan masing-masing siswa. Ya. Untuk materi minggu yang akan datang itu tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Ya. Oke, baiklah. Untuk sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, terima kasih atas partisipasi kalian pada pembelajaran pada hari ini.
kita bertemu lagi di pembelajaran sejarah yang akan datang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.